Shalom Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah menjaga anugerah keselamatan di akhir zaman ini. Keselamatan adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik, apalagi mengingat akhir zaman ini penuh dengan kejahatan. Jadi akhir zaman ini banyak orang berpikir bahwa sekali selamat pasti selamat, asalkan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah menjadi Kristen berarti terang selamat. Seperti itulah cara berpikir orang-orang, yaitu keselamatan anugerah yang gampang didapatkan sehingga memiliki cara hidup seenaknya. Banyak orang yang menyia-nyiakan keselamatan seperti meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan di akhir zaman ini? Di Filipi 2 ayat 12-18, mari kita baca. Yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan kita di akhir zaman ini menurut Filipi 2 ayat 12-18 ini adalah: pertama, tidak meremehkan keselamatan yang telah kita terima. Jadi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ada di ayat 12. Takuti dan hormati Tuhan. Jadi seganlah padanya. Sebelum memutuskan sesuatu, mari kita berdoa, minta dia ikut campur. Dan takut dan gentarlah ketika melakukan apa yang Tuhan tidak sukai, yaitu dosa. Takutlah akan Tuhan, kasih dia, jangan sampai kita kehilangannya. Kemudian di ayat 13, Allah berkata, Allah yang mengerjakan di dalam kita, yaitu berarti kita harus bergaul dengan Allah. Undang Roh Kudus, minta Allah yang menuntun kita, sebab kita tidak dapat mengerjakannya sendiri sesuai pemikiran kita yang terbatas. Jadi kita tidak akan dapat hidup kudus seturut kehendak Tuhan kalau bukan Tuhan yang akan mengendalikan hidup kita. Kemudian tunjukkan perbuatan bukti kita mengasihi Tuhan Sang Pemberi keselamatan. Ada dalam ayat 14, jangan bersungut-sungut, yaitu termasuk dalam pekerjaan sehari-hari, jangan bersungut-sungut. Firman Tuhan berkata kita bekerja seakan-akan untuk Tuhan. Kita mensyukuri setiap pekerjaan dan atas segala kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan kita harus selalu berpikiran positif tentang Tuhan. Apalagi saat doa belum terjawab, seharusnya kita curiga positif kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dalam ayat 14 juga ini disebutkan bahwa jangan berbantah-bantahan. Contoh, jauhkan diri dari argumen-argumen yang tidak perlu. Kita mengalah, usahakan kita sehati sepikir, kita suka mendengarkan, maka kita harus merendahkan hati. Dan ayat 15, yaitu tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Maksudnya apa? Bukankah sekarang kita sudah mengerti firman Tuhan ya? Mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Dari cara berbicara, berperilaku, bahkan berpakaian, bahkan cara berpikir kita. Kita jaga dalam kekudusan kita sebagai anak Tuhan yang tidak sama dengan orang-orang dunia yang hidup seenaknya, yang tidak takut akan Tuhan. Jadi dikatakan juga, jangan sesat seperti dunia ini. Jauhi pengaruh-pengaruh buruk. Jangan kompromi dengan kejahatan. Yaitu kita memilih bergaul dengan Tuhan, dengan anak-anak Tuhan, bukan dengan yang sesat, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kemudian Tuhan berkata, bercahayalah seperti bintang di langit. Kita harus tunjukkan perbedaan kita melalui perbuatan kita, supaya orang lain melihat perbuatan kita yang baik dan memuji Allah kita. Yaitu kita bercahaya, kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kemudian menjaga keselamatan menurut firman Tuhan. Jadi ayat 16, berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan itu sangat penting. Dalam firman Tuhan ada pengajaran, ada teguran, ada menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ada dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi, membaca firman Tuhan itu juga harus ada buah atau hasil yang kelihatan, yaitu harus ada perubahan hidup atau karakter. Jadi pembaca firman Tuhan itu yang benar akan makin lama terus dibaharui sehingga memiliki karakter seperti Kristus. Kemudian poin yang keempat,
kita miliki hati yang bersuka cita karena Tuhan. Di ayat 17 dan 18 itu tercatat. Jadi ada sukacita bersama pada sesama. Contoh sederhana yaitu mari kita tularkan sukacita bagi banyak orang. Perbanyak senyummu, menegur sapa dengan tulus. Perlihatkan sukacita kita bahwa Tuhan baik sekali dalam kehidupan kita. Sukacita ini akan menjadi juga kesaksian dalam kehidupan kita. Dan sukacita pribadi pada Tuhan, yaitu kita akan berdoa, kita akan bersuka cita karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita, selalu setiap hari ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita tahu keselamatan memang anugerah Tuhan yang harus kita jaga. Terlebih kita harus hidup di penghujung akhir zaman ini. Jadi 4 poin tadi yang harus kita mengerti, yaitu jangan meremehkan keselamatan, kemudian tunjukkan perbuatan atau bukti kita mengasihi Tuhan Sang Pemberi keselamatan. Kemudian 3, menjaga keselamatan dengan taat, menuruti firman Tuhan. Dan 4, miliki hati yang bersuka cita karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah kita sekarang ini sementara menjaga keselamatan yang telah kita terima? Atau secara sengaja atau tidak sengaja kita telah sia-siakan dengan cara kita toleransi dengan kompromi maksudnya kompromi dalam dosa, dalam pikiran kita, perkataan, perbuatan. Apakah kita tidak menyadari bahwa keselamatan itu bisa juga hilang kalau tidak dijaga? Sebab kata firman Tuhan, bukan yang berkata Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi sebagai seorang CGL di kelompok kecil ini, gembala kecil di kelompok ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama berusaha menjaga kekudusan hidup kita. Ketika kita tahu dan merasa bersalah, kita harus cepat-cepat minta ampun pada Tuhan. Kita selesaikan dengan Tuhan. Ada suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati, supaya kita sadar akan kesalahan, supaya kita perbaiki dan kita bangkit, supaya keselamatan tetap menjadi milik kita sampai Tuhan datang atau sampai Tuhan memanggil kita. Amin.